Jangan Al-Fatihah dong. Oke, saya ulang ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas korelasi Pearson, di mana datanya itu numerik. Contohnya misalkan, apakah ada hubungan berat badan dengan tinggi badan? Oke, itu numerik. Kemudian apakah ada pengaruh jumlah pupuk terhadap tinggi tanaman? Jumlah pupuk kan kilogram. Kemudian tinggi tanaman itu ya sentimeter. Nah, sama seperti yang kemarin teman-teman, yang pertama korelasi batasnya -1 sampai dengan 1. -1 sampai dengan 1. Sama seperti yang kemarin, tidak ada yang berbeda, hanya saja yang berbeda adalah datanya. Kalau yang minggu lalu korelasi Kramer itu datanya kategorik, kalau sekarang datanya numerik. Nah, selanjutnya kita di sini bisa melihat pola hubungan pada diagram scatter. Yang pertama, hubungan positif. Kalau dia naik itu hubungan positif. Jika X naik, maka Y juga naik. Dan jika X turun, maka Y turun yang ini. Ini hubungan positif. Kalau ini hubungan negatif. Jika X naik, maka Y akan turun. Dan jika X turun, maka Y akan naik. Dia berbanding terbalik. Oke, nah kalau bentuknya begini teman-teman, tidak naik, tidak turun, maka tidak ada hubungan antara X dan Y. Kalau dia ke atas hubungan positif, kalau ke bawah hubungan negatif, kalau datar tidak ada hubungan. Oke, tergantung teman-teman. Sekarang teman-teman memposisikan diri teman-teman yang mana dengan si dia. Apakah positif, negatif, atau datar, tidak ada hubungan. Silahkan dipilih, itu kembali ke teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya, sama seperti yang kemarin, batas korelasi sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Tidak ada bedanya dengan yang kemarin. Boleh teman-teman menggunakan batasan yang PPT minggu lalu, boleh teman-teman menggunakan batasan yang sekarang, sama saja. Oke, korelasi Kramer dengan korelasi Pearson itu sama saja. Hanya saja yang membedakan adalah proses perhitungan di dalamnya yang berbeda. Agak sedikit lebih rumit di sini, tetapi saya sudah jelaskan sedetail-detailnya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, rumusnya ini lebih banyak teman-teman. Mencari hubungan antara X dan Y itu rumusnya lebih banyak. Yang pertama, N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Akar N sigma X kuadrat, oke, dikurangi sigma X dikuadratkan. Ingat, ini berbeda teman-teman di bawah ini. Sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan itu berbeda. Sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Yang ini yang kedua ini sigma X dikuadratkan. Oke, dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nanti teman-teman akan lihat perbedaannya. Contoh, saya tampilkan. Seorang manajer, oke, saya tampilkan ya. Seorang manajer ingin melihat seberapa besar hubungan antara biaya promosi dengan hasil penjualan. Data diambil berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan. X-nya promosi, Y-nya penjualan. Jadi teman-teman nanti akan dapat dua tabel ini, X dan Y. Apa yang harus dilakukan? Kita buat beberapa kolom tambahan, yaitu 3 kolom. 1, 2, 3. Kolom pertama yaitu kolom XY, yang ini ya. Kolom XY. Kolom XY ini yaitu X dikalikan dengan Y. Contoh, X-nya 1, Y-nya 2. 1 kali 2 sama dengan 2 sebenarnya di sini teman-teman, saya salah. Ini sebenarnya 2. Kemudian 5 kali 4 sama dengan 20. Oke. 4 kali 6 sama dengan 24. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 2 sama dengan 6. Ini kolom yang pertama. Selanjutnya kita buat kolom yang kedua. Apa itu kolom yang kedua? Kolom yang kedua adalah X kuadrat. X kuadrat seperti apa? Yang ini dikuadratkan teman-teman. 1 kuadrat, 5 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan. Contoh, 1 kita kuadratkan, 1 kali 1, 1. 5 kita kuadratkan, 5 kali 5, 25. 4 kita kuadratkan, 4 kali 4, 16. 2 kita kuadratkan, 2 kali 2, 4. Selanjutnya 3 kita kuadratkan, 3 kali 3, 9.
Nah, setelah kita membuat 2 kolom tambahan, apa yang harus kita lakukan? Kita buat kolom tambahan lagi, satu lagi, yaitu Y kuadrat. Tadi X-nya kita sudah kuadratkan, sekarang Y-nya lah yang akan kita kuadratkan. Y kita kuadratkan 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. 4 kali 4, 16. 2 kali 2 sama dengan 4. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau sudah nangkep nih yang saya jelaskan sampai di sini proses perhitungannya? Udah nangkep. Nangkep ya? Jelas ya, detail ya? Oke. Yang pertama, teman-teman nanti akan mendapatkan 2 tabel, yaitu tabel X dan tabel Y. Caranya adalah menambah 3 kolom baru. Kolom yang pertama yaitu kolom XY, yaitu X dikalikan Y. Kolom yang kedua, X dikuadratkan, yang ini kita kuadratkan. Kolom yang ketiga, Y dikuadratkan. Apa yang kita lakukan selanjutnya, yaitu kita mencari totalnya. Total di dalam statistik itu sigma, teman-teman. Yang ini. Yang ini total. Tanda ini nih total maksudnya. Ini saya totalkan total X 15. Dari mana dapat 15, Mas Lukman? 3 tambah 2, 5. Kemudian 4 tambah 1, 5. 10 tambah 5, 15. Yang 18 saya dapat dari mana? Saya totalkan yang Y. 60 saya dapat dari mana? Saya totalkan hasilnya yang ini. Kemudian yang 55 saya dapat dari mana? Saya totalkan juga yang ini. 76 saya totalkan yang ini. Simpel kok teman-teman perhitungannya. Kalau saya buatkan seperti ini simpel kok. Insya Allah teman-teman ada gambaran, karena ini step by step saya membuatnya. Step by step. Nah, kalau sudah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu tinggal kita memasukkan ke dalam rumus. N-nya berapa? Di sini kan ada N di sini. N-nya yaitu 5. Dari mana Mas Lukman 5? Nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Maka N-nya sama dengan 5. Sigma XY. Sigma XY yang mana? Ya, yang ini kita lihat. Sigma XY berapa? 60. Kita masukkan 60. Dikurangi sigma X. Sigma X yang mana? Kita kembali ke sini. Ini sigma X. Sigma X-nya 15. Dikali dengan sigma Y. Sigma Y-nya 18. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja. Kemudian akar. N-nya berapa? N-nya 5. Oke. Kemudian sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang mana? Yang ini. Ini sigma X kuadrat. Yaitu 55. Dikurangi, nah ini letak bedanya, sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan yang mana? Yang X ini sigma X. Yang ini kita kuadratkan, teman-teman. Oke. Jelas perbedaannya ya. Ini sigma X kuadrat, dan ini sigma X dikuadratkan. Oke. Kalau sigma X kuadrat, kita ambil yang 55. Karena di sini kita sudah kuadratkan nih. Kalau sigma X dikuadratkan, kita ambil yang 15. Oke, di situ letak bedanya. Kemudian dikali, di sini ada N, 5. Kemudian dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yang mana? Yang ini, 76. Dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Gimana sigma Y dikuadratkan? Yaitu yang ini. Nanti saya perbaiki PPT-nya teman-teman, simbol-simbol ini yang salah. Ini kan sigma Y ini. Ini sigma Y dikuadratkan, yaitu 18. Setelah kita melakukan proses perhitungan, kita dapat 0,57. Jadinya biaya promosi memiliki hubungan sebesar 0,57. Apakah itu kuat, rendah? Kita kembali ke slide sebelumnya. 0,57 itu berada di mana? Berada di antara ini, 0,4 sampai dengan 0,6. Artinya memiliki hubungan yang sedang. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Enggak. Paham. Detail dong. Detail banget. Oke. Nah, gini dong, dari awal gini dong. Kan bukan giliran saya kemarin, sekarang setelah UTS giliran saya, teman-teman. Nah, ya udah sampai lulus. Ya Pak, kalau kayak gini detail Pak, enak Pak. Oke. The point gitu Pak. Jadi Jelas gitu ya. nggak ada lagi kelanjutannya, teman-teman, karena ini kita bahas nggak ada lagi kelanjutannya. Sudah. Maka kita mendapatkan memiliki hubungan sedang. Sudah. Sudah gitu aja. Mantap. Karena apa?
Karena teman-teman sudah mendapatkan konsepnya. Yang mana konsepnya itu korelasi itu melihat suatu hubungan, itu aja kuncinya. Teman-teman jangan menanyakan hubungan sekarang di dalam kehidupan teman-teman. Dia itu memiliki hubungan apa sih dengan si A? Jangan. Dia itu memiliki korelasi apa sih dengan si A? Gitu aja, tinggal kita rubah bahasa kita sehari-hari. Berarti bisa disaintifikan juga ya Pak? Bisa. Apakah sedang, rendah, tinggi? Silahkan teman-teman ukur. Pak, Silakan ada teman-teman kucing pilih. ini, patung kucing di toko-toko Cina. Patung Dinda mau kucing itu nanya, patung Cina gimana? kucingnya suka kayak Pak, gini-gini. mau tanya. Pak, stop di sini, stop. Itu mah buat lebih jumpy. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Silakan Jampi-jampi teman-teman pilih. Dinda tuh. Yang mana teman-teman pilih di dalam kehidupan sehari-hari ini? Silakan. Oh, memiliki hubungan yang sangat kuat, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hubungan Silakan. Dinda rendah. Nggak apa-apa, cari yang lain nanti. Di dalam statistik itu ada namanya mencari variabel yang lain. Oh, Dinda variabelnya banyak, Mas. Nah, itu yang Dia mah di mana-mana. Banyak satu. Satu di sini, satu di Jakarta, dua Jakarta. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan Medan. tidak? Pak, Dinda mau Betul, ya? tanya loh, Pak. Pak, Dinda mau silakan, tanya. Din. Pak, Silakan, dari Din. tadi Dinda ada gini-gini, Pak. Dia Oh, gitu. Jadi gini-gini. kucing jampi-jampi kata Roma dia. Apa tuh yang ingin Dinda tanyakan? Itu yang interpretasi R tadi, Pak. Interpretasi. Ah, iya itu dia. Oh, interpretasi. Typo Oke. kau. Oke, di sini kita fokus kepada angka 0,57 ya. 0,57. Nah, itu- Heeh. Sorry Pak, Dinda potong. Nah, itu memang angka misalnya yang dari 0 sampai 0, berapa gitu kan. Terus 0, berapa sampai berapa. Itu memang udah ditentuin, udah heal-nya begitu atau hanya kita yang bisa nentuin? Enggak, sudah ditentukan batasnya -1 sampai dengan 1. Oh, Tidak bisa lebih dari itu. -1 sampai dengan 1. Kalau dia -1, maka hubungan negatif. Apa itu hubungan negatif? Dinda cinta, dia nggak cinta. Apa itu hubungan positif? Dinda cinta, dia juga cinta. Itu bahasa sederhananya. oh. Kesederhanaan tuh Dinda yang kayak kemarin gak ada kejelasan. Tunggu Pak, Gimana? tunggu Pak. Pak, tunggu Pak. Kenapa kemarin Bu Dia nyontohkannya ke Dinda, terus Bapak nyontohkannya ke Dinda? Kayaknya ada salah apa ini? Pak? Jadi tuh Kayaknya Dinda emang kemarin relate sih di bahas Dinda. Oyo. Kemarin tuh Lebih Dinda. gampang aja gitu. Lebih gampang aja saya Dari menyebutnya. variabelnya gampang, Din. Iya. Iya, Dinda itu sangat gampang Dinda. Itu Booming dia. juga di TikTok, Din. Dinda jangan marah. Astagfirullahaladzim. Pak orang yang nyanyi kan Pak? Ada pertanyaan ya teman-teman? Silakan. Nggak ada, Mas. Bapak. Saya Sangat contohkan ya. Jelas. Nggak ada Prof, nggak ada. Jelas ya. Oke, saya contohkan. Korelasi ini ada memiliki kelemahan, teman-teman. Apa itu kelemahannya? Yaitu kita tidak bisa melakukan proses perhitungan jika datanya kategorik. Kalau rumus yang ini, Contohnya, kalau dia kategorik datanya, maka kita beralih ke korelasi minggu lalu, yaitu korelasi Kramer. Nah, kalau yang ini khusus datanya numerik. Khusus numerik. Pokoknya apa yang berbau numerik. Tinggi badan, berat badan itu numerik. Jumlah pupuk dengan tinggi tanaman. Misalkan semakin saya beri semakin banyak saya memberi pupuk kepada tanaman, semakin tinggi tanaman itu. Itu kan numerik. Jumlah pupuk kan kilogram, numerik bisa diukur. Kemudian tinggi tanaman kita bisa ukur, yaitu sentimeter. Nah, itu teman-teman numerik. Khusus korelasi ini adalah korelasi numerik. Gitu. Variabelnya mungkin nggak lebih dari 2. Untuk korelasi kita ngukur X sama X. Bisa. Antara dua aja. XY, XX gitu. Silakan mungkin Pak Fadli. Kak Fadli, ayo Pak. Pak Fadli, ayo Pak. Lupa dong Pak. Oh ya, Mas Fadli gimana? Aman. Pak, berarti untuk terkait, ini kan ada mencari hubungan antara variabel X dan Y. Nah, tadi bisa slide selanjutnya Pak. Slide selanjutnya. Nah, itu kan biaya promosi yang jadi variabel X. Iya. Saya sebenarnya pertanyaan teknis banget, Pak. Apakah boleh biaya promosinya yang jadi Y? Oke, apakah boleh promosinya yang menjadi Y? Oke. Iya. Di Hasil dalam penjualannya jadi X. Oke, di dalam regresi itu boleh dibolak-balik, teman-teman. Oke, Itu Pak. boleh aja Udah dibolak-balik. sama. Tetapi kalau regresi itu sudah ada X dan sudah ada Y. Oh, sudah ditetapkan ya? Sudah Udah ditetapkan. ditetapin. Oke, hanya saja di dalam korelasi, teman-teman. Misalkan begini, apakah semakin tinggi tanaman, semakin banyak pupuk? Kan terjawab dari bentuk grafik.
Hmm. Kita sudah paham mana X, mana Y-nya. Dari mana kita tahu X dan Y ini? Apakah sembarangan kita menentukan? Tidak, berdasarkan teori. Nah, itu dia Pak maksud saya. Oke, teori berdasarkan X dan Y ini berdasarkan teori. Contoh misalkan begini. Teorinya mengatakan semakin banyak saya makan, semakin bertambah berat badan saya. Maka yang jadi X-nya yang mana? Makan. Makanan. Jumlah Makan. makanan kan? Iya. Oke. Y-nya berat Kemudian, badan. Y-nya berat badan. Sudah ada Iya. jelas seperti itu. Bisa disatuin nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalkan boleh nggak saya balik? Boleh saja, tapi nggak enak kita interpretasinya. Sehingga Tapi pasti bakalan beda ya, Pak. akan kebalik nanti grafiknya, teman-teman. Berarti Pak bisa saya asumsikan apa? Variabel yang disebutkan di awal dia must be X gitu. Ya, harus X, Oke. mana Y. Mana Y? Oke. Contoh misalkan begini, ini kan korelasinya positif, teman-teman. 0,57. Sudah jelas X dan Y-nya. Kalau saya balik, maka grafiknya akan berubah. Yang tadinya positif, maka akan berubah jadi negatif dong. Nah, Hmm. Begitu. nah itu. Jadi sudah jelas X dan Y itu, sudah jelas. Nah, begitu Berarti ya. Pak X dan Y ini sudah merupakan variabel determinan berarti. Ya, sudah jelas. Sudah berdasarkan teori dan berdasarkan fakta di lapangan. Itu. Jadi kadang kan teori tidak menjelaskan, tetapi fakta di lapangan menjelaskan itu, maka kita sudah bisa menetapkan mana X dan mana Y. Gitu ya. Singkat kok teman-teman, belajar statistik singkat gini-gini aja teman-teman sudah dapat gambaran. Tinggal kita buktikan aja menggunakan SPSS di minggu depan gitu. Pak, ada modulnya nggak Pak? Modul apa? Statistik. Oh, modul statistik yang ini aja sih saya siapkan teman-teman. Oh Berarti iya, ini bakal ada diupload modul. Akan saya upload. kan Pak? Akan saya upload di e-learning. Kemarin juga saya upload di e-learning tuh. Akan saya upload di e-learning. Jadi biar teman-teman ada gambaran, karena di sana di e-learning sepertinya Bu Dia itu memasukkan tugas. Nah, tinggal teman-teman ikut rumus yang saya bikin ini, begini aja cara bikinnya. Gampang kok, nggak susah. Begini aja cara bikinnya teman-teman nanti. Bikin 3 kolom tambahan. Kemudian XY yang mana, X kuadrat yang mana, Y kuadrat yang mana, kemudian di bawah ini totalnya. Setelah kita dapat ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus satu-satu. Kemudian kita hitung, sudah selesai. Nggak ada susahnya, teman-teman. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan sedetail seperti ini, karena di sini kita dari 4 prodi soalnya. Ada bisnis digital, komunikasi digital. Mungkin kalau sains data lebih ini lagi, gitu. Begitu sih teman-teman. Silakan mungkin ada pertanyaan. Takutnya tersesat di jalan teman-teman. Silakan bersana. Nggak apa-apa Pak, kalau tersesat di jalan yang benar. Wah, mantap. Silakan. Iza mungkin ada pertanyaan Iza. Udah tadi kan udah ditanyain. Oke, silakan. Dinda Aska atau siapa? tadi angkat tangan Aska. Nah, Aska mungkin Mas Aska. Mau nanya, Aska itu Iza, Oh, Aska itu Iza. mau nanya. anaknya. Apa yang mau ingin ditanyakan biar aku jawab? Pak, itu untuk menjumlahin yang kata 55 sama 60, pokoknya yang sebagainya itu tuh gimana? Yang mana? Dikali. Yang ini? Yang di bawah, iya yang kolom bawah itu. Oh, kolom yang bawah ini, yang ini nih, Ya, itu, misalkan X kuadrat ya. Ini kan X kuadrat. Maka yang X ini kita kuadratkan teman-teman. 1 kuadrat, 5 kuadrat, 4 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya. 1 kuadrat kan 1. 5 kuadrat 25. 5 kuadrat ini didapat dari mana? 5 kali 5. 5 kali 5. 4 kali 4, 16. Yang inilah kita totalkan hasilnya ini. Jadilah di bawah itu. Ya, Jadi jadilah. 1 tambah Jadilah 25 1. tambah 16 tambah 4 Ya. tambah 9 55. Ya, betul. Pak, mau nanya lagi Pak. Silakan. Oh iya, iya ngerti. Itu Pak, itu cara bacanya, Aku mau baca nanya. simbolnya itu apa? XI ya? Oh iya, sigma XI kuadrat. Sigma XI Sigma XI kuadrat. Atau teman-teman bisa sigma X kuadrat, sudah beres kok. Gitu. Sigma X kuadrat. Kuadrat. Iya Pak, Nggak jadi bahasa masalah. matematikanya gitu Iya, Pak, sigma iya. X kuadrat. Sigma X kuadrat. Mau nanya. Pak, Silakan. di kolom X kuadrat itu sama XY sama Y kuadrat, itu di totalnya ada I sama dengan 1. Itu satunya dari mana Pak? Yang mana I sama dengan 1? Oh, ini. Dari data ke 1 sampai data ke N. Artinya dari data ke 1 sampai dengan data ke 5. Pak. Ini Belum ya. paham. Nanti Ini kan I sama dengan 1 nih. Oke. Ya. Sigma ini maknanya penjumlahan.
Kita Ya. jumlahkan dari data ke 1 sampai data ke N. N-nya berapa? N-nya 5. Jadi kita totalkan dari data ke 1 sampai dengan data ke-5. Oh, berarti I sama dengan 1 artinya I sama dengan data pertama, data 1. Ya, data pertama, kemudian di atasnya data ke N. N N. itu berapa gitu? N itu yang berarti kalau ada 10 5. data berarti sampai 10, Pak. Ya, betul. Oke. Tapi tetap tulisannya di bawah I sama dengan 1. 1 Iya, betul. dari data Tetap. pertama. Berarti N-nya 10. Oke. Gitu ya. Paham. Ya, nangkep ya. Silakan. Tadi Nangkep. kalau nggak salah ada yang mau bertanya lagi dah. Ija kalau habis pap dikirim ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Kalau tidak Kata ada Romadia, Pak, kiri kasih kita contoh jalan-jalan. soal. Kenapa? Kata Romadia di room chat kasih. Nanti sama Oh, contoh soalnya ada di e-learning. Nanti ada tugas langsung. Ada e-learning. Ini contoh soal teman-teman. Ini soalnya. Nah, nanti teman-teman bikin seperti ini. Buat kolom tambahan. Kolom Tapi nggak tambahan difotoin kan? yang mana? Ini saya share langsung. Oh, Ini saya share berarti langsung. setelah pertemuan ini langsung ada bisa diakses di e-learning kan, Pak? Bisa diakses di e-learning ini, langsung saya upload, tinggal saya gantiin. Ini salah teman-teman. 1 kali 2 kan harusnya 2. Ini mungkin saya perbaiki dulu. 1 kali 2 sama soal dengan apa 2. soal sih? Contoh soal ya? Contoh soal yang ini contoh soal. Ini contoh soal, maksudnya Romadia minta apa tadi gitu. Dinda jangan kabur. Dinda udah siap-siap. Yang masuk. Nah, silakan data pertama sampai akhirnya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya biar nggak tersesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan kan. Kata Ada Eka, maps keto dong. apaan, Pak? Kenapa? Kan ada maps. Enggak apa, saya mau bertanya di page yang pertama. Oke, page yang pertama di awal itu ya. Ya, Oke. Ini bukan ya. Penjelasan bukan, dong. bukan kedua. Oke. Bukan Pak, ketiga kali mana sih? Yang diagram itu. Oh, diagram Parah. ini. Oh, yang pola. hubungan pada diagram scatter yang dimaksud diagram scatter itu apa? Kita membuat nanti polanya antara X dan Y. Oh iya. Kita nanti buat polanya X dan Y-nya. Kalau misalkan X-nya naik, Y-nya juga naik, maka itu dikatakan memiliki hubungan positif. Kalau X-nya turun, Y-nya turun, kalau X-nya naik, Y-nya turun, maka itu negatif. Nah, kalau tidak ada hubungan, dia datar. Nah, apakah bisa saya membuat seperti ini nanti, Pak? Bisa. Nanti sekitar pertemuan 12 kita sudah menggunakan SPSS. Kita menggunakan SPSS, data yang tadi kita buatkan scatternya bagaimana, kemudian kita lakukan proses perhitungan juga di situ berapa korelasinya. Gitu. Teman-teman nanti dengan harapan bisa menguasai SPSS, bisa juga memahami secara proses perhitungan manualnya. Nggak usah kemana-mana, Dinda. Mas, aku mau nanya. Kan kemarin Ya. aku sempat nanya ke Mas SPSS. Iya, gimana? Itu